Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyambungan huruf yang mirip. Di sini ada jim, ha dan kha. Ini hurufnya mirip sehingga perlu diperhatikan ya. Jim ini kalau sendirian ya. Titiknya di bawah. Kemudian ada apa? Ha. Ini tanpa titik. Kemudian kha ini kalau titiknya di atas. Baik. Insya Allah sudah bisa memahami ini. Harokatnya sudah bisa tahu. Jaha kha, ji he khi, ju hu khu. Cuman ketika disambung, lihat kita akan melihat perubahannya. Ketika disambung, maka ketika dia di depan, ya dia seperti ini. Ekornya ini dihilangkan. Ekornya dihilangkan, dibawa ke samping. Contohnya kita akan lihat ya, misalnya jabalun disambung dengan ba. Ya, jabala misalnya ya. Ini berarti huruf jim. Kenapa? Karena titiknya satu di bawah, ya kan? Tapi lihat perubahannya. Dari awalnya berdiri seperti ini, ekornya gini. Kalau mau nyambung, ekornya dilipat ya, atau dipotong lah, disambung ke huruf setelahnya. Ini disambung sama ba, sama lam. Baik. Kalau model seperti ini di depan juga, ya, tapi nggak ada titiknya, habala, ya kan? Berarti apa? Habala, nggak ada titiknya. Baik. Kalau juga di depan juga, ya disamain aja, ya disamain. Ini khobala, ya, ini jabala, habala, khobala. Bentuknya sama. Yang membedakan di antara mereka apa? Titiknya. Dan lihat bagaimana cara menyambungnya adalah ekornya ini digeser ke samping. Jadi bentuknya seperti ini kalau di depan posisinya. Ya kan? Ya kan? Tuh, seperti ini modelnya. Bisa ha ini, bisa jim, bisa kha. Nah, kalau di tengah bentuknya hampir sama. Kalau di tengah, misalnya tambah nun, jim, apa? Mim, misalnya ya. Najama, misalnya. Lihat, jim di tengah, mirip ketika dia di depan. Ya, tinggal sebelumnya itu nempel ke bawahnya aja. Seperti ini. Kemudian di sini kalau di tengah bagaimana? Ha. Ha contohnya apa? Contohnya ba, kemudian ha, sa contohnya ya. Bahasa, lihat. Bahasa, lihat ha seperti ini. Bentuknya sama ya. Bahkan sama seperti ketika dia di depan. Kemudian di tengah juga. Bakhila, bakhil, pelit. Nih, bakhila di tengah. Lihat, bentuk mereka sama. Yang membedakan apa? Kalau titik satu di bawah jim. Kalau nggak ada titiknya ha, kalau titiknya di atas kha. Najama, bahasa, bakhila. Maka di situ kalau disambung ya modelnya gini. Ya gini dan seterusnya ya. Jadi modelnya seperti ini, disambungnya dari sini. Huruf setelahnya mau huruf apapun yang bisa nyambung ke dia, diambilnya dari bawah ini. Kemudian ini tinggal digeser, sambungkan ke huruf setelahnya. Berbeda halnya kalau dia di akhir. Kalau dia di akhir maka dia kembali seperti semula. Itu kaidahnya. Kalau dia di akhir, dia kembali seperti semula. Artinya ekornya balik lagi. Lalu ini kan ekornya dipotong ya, untuk menyambung ke huruf setelahnya. Lihat, ketika di akhir maka modelnya semuanya seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal yang membedakan adalah titiknya. Contohnya, misalnya. Contohnya, jim di akhir. Lihat. Balik seperti aslinya. Balik seperti aslinya. Contohnya, ya, li, ja.
yalija. Lihat, balik seperti aslinya. Ha pun demikian. Contohnya. Contohnya. Liha. Contoh aja. Maliha. Maliha. Itu balik seperti aslinya. Kemudian kho. Salakho. Salakho. Lihat, balik seperti bentuk aslinya. Ini adalah model penulisan yang normal. Biasanya kayak gini. Walaupun ada penulisan yang agak lebih nyentrik sedikit. Nah, ketika mereka bertumpuk-tumpuk, kadang mereka ini bertumpuk-tumpuk, maka di saat itulah kadang ada perubahan sedikit lebih unik. Contoh misalnya, kalau contoh kita sambung jim haji misalnya, haji ya. Haji itu modelnya gini nih, tulisannya kadang ditulis seperti ini. Nah, ini hajun misalnya, haja. Nah, kadang seperti ini. Atau hujjah misalnya. Hujjah. Hujjatun. Hujjatun. Nah, hujjatun seperti ini. Nah, hujjatun di sini nempel. Lihat, modelnya apa? Mereka bertumpuk-tumpuk. Kadang saya kasih contoh ini. Ya ini model ini aja. Ketika mereka di tengah ini, ya, bersambung dengan nun, ba ataupun ya, mereka punya model yang lebih unik. Misalnya, najmun itu bisa ditulis dengan kayak gini. Najmun. Najama itu bisa ditulis kayak gini. Jadi nunnya itu naik ke atas, ya, di atas jim. Atau lihat, bahasa itu kita bisa nulisnya gini. Tuh, ba. Ini berarti ini titik di mana titiknya ba? Oh, gitu. Bahasa. Tuh. Bakhila pun kadang bisa ditulis gini. Nah, ini penulisan yang nyentrik ya. Nyentrik. Bakhila. Ya, berarti dia di atas apa? Di atas jim atau ha atau kho. Ya, inilah model-model penulisannya. Ha, ja bisa numpuk seperti ini. Jadi jangan jangan kaget ya. Kadang mereka bisa ditulis gini. Ya, yang ini bisa ditulis biasa. Hajun itu, haja misalnya. Bisa juga yang ini juga bisa ditulis biasa. Cuman memang kadang penulisan seperti ini. Dan inilah model-model penulisan dari jim, ha, kho. Yang membedakan mereka adalah titiknya saja. Ya, inilah model penulisannya. Kalau dia di depan, maka cukup dihilangkan ekornya. Di tengah pun demikian, dihilangkan ekornya. Ketika di belakang, barulah mereka kembali ke model awal. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa dipahami lagi. Ya, nanti kita akan lihat di bukunya, kita perdalam di sana. Kita akan jelaskan lebih detail lagi insya Allah. Tapi inilah poin-poin penting ketika mereka disambung dan menyambung. Disambung oleh sebelum-sebelumnya, ya, disambung oleh huruf sebelumnya dan menyambung kepada huruf setelahnya. Demikian, barakallahu fikum, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.